Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di mata kuliah Manajemen Retail. Nah, di sini kami selaku kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri Aulia Satya Putri NPM 129 dan rekan saya Arista Yaisi NPM 143. Di sini kami akan membahas mengenai bab 16 yaitu mengenai menganalisis kinerja bisnis retail. Oke, langsung saja ya. Oke, di sini saya akan memaparkan mengenai pokok pembahasan yang akan kita bahas di pembelajaran kali ini. Nah, di sini ada 3 pokok pembahasan, yaitu yang pertama mengenai pengantar kinerja manajemen retail, dan kedua yaitu mengenai analisis kinerja manajemen retail melalui kinerja barang dagangan, dan yang ketiga adalah metode analisis kinerja barang dagangan. Jadi, 3 pokok ini yang akan kita bahas nantinya di dalam pembelajaran kali ini. Oke, untuk pokok pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengantar kinerja manajemen retail. Kinerja manajemen retail ini secara keseluruhan memang akan sangat terkait dengan banyak faktor, baik itu faktor pemahaman terhadap perilaku konsumen yang menjadi target pasarnya, bisa juga karena pengimplementasian media komunikasi yang efektif, efisiensi operasional manajemen retail, pengelolaan sumber daya manusia yang efektif, pengelolaan manajemen keuangan yang handal, maupun upaya program implementasi relasional manajemen baik dengan pelanggan maupun dengan penyedia atau vendor. Jadi, kinerja manajemen retail itu dipengaruhi oleh beberapa faktor sehingga perlu diperhatikan ya ini. Namun, terhadap hal yang menjadi orientasi efektivitas pengelolaan manajemen retail terkait dengan kinerja keseluruhan manajemen retail di mana tidak ada peritel yang akan mengalami kesuksesan finansial terkecuali mereka itu merencanakan dengan baik implementasi keuangan yang terkait dengan pengelolaan barang dagangan. Oleh karena itu, pentingnya pengelolaan barang dagangan karena akan berimplikasi terhadap masalah keuangan retail secara keseluruhan. Karena sebuah retail itu yang apabila terbebani terlalu besar dengan biaya operasional barang dagangannya, apalagi yang bersifat slow moving atau barang dagangan yang sukar untuk terjual, maka akan mengakibatkan likuiditas dan solvabilitas retail tersebut akan terganggu ya. Jadi ada beberapa faktor kenapa sih itu penting ya, karena ternyata ada faktor-faktor yang apabila kita tidak memperhatikan tuh akan mengganggu masalah finansial manajemen retail itu. Nah, berhubung pentingnya implikasi pengelolaan barang dagangan terhadap finansial retail secara keseluruhan, maka menuntut peritel untuk selalu melakukan evaluasi ya melalui proses dari analisis kinerja barang dagangannya. Nah, oke. Itu tadi mengenai pengantar kinerja manajemen retail agar kita untuk pembahasan berikutnya lebih nyambung ya. Oke, untuk materi analisis kinerja manajemen retail itu akan diterangkan oleh rekan saya, yaitu Mbak Arista. Silahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis kinerja manajemen retail melalui kinerja barang dagangan, di mana keberadaan rencana barang dagangan itu sangat berperan penting dalam memberi gambaran mengenai berapa banyak dana yang harus dibutuhkan pada beberapa bagian dari kategori barang dagangan setiap bulannya, sehingga prediksi penjualan dan prediksi objek finansial lain dapat terpenuhi. Misalnya itu seperti setelah rencana barang dagangan selesai dibuat, bagian pembelian dan perencanaan, retail merencanakan keberagaman barang dagangan. Bagian pembelian bekerja sama dengan vendor atau pemasok dari setiap kategori yang dipilih untuk bernegosiasi masalah harga dan sekaligus mengembangkan promosi. Sedang bagian perencanaan barang dagangan mendistribusikan seluruh rencana finansial ke dalam beberapa unit barang dagangan yang harus dibeli dan disiapkan dalam toko, dan bagaimana sistem yang digunakan untuk perencanaan barang dagangan dan keberagaman dari barang dagangan tersebut. Maka dari itu, untuk merencanakan
rencana barang dagangan yang sangat baik itu harus memerlukan analisis atau evaluasi kinerja barang dagangan secara rutin dan periodik, sehingga perencanaan barang dagangan menjadi akurat dan finansial retail akan menjadi lebih baik lagi. Untuk penjelasan selanjutnya, saya kembalikan ke Mbak Aulia. Oke, untuk pokok pembahasan yang ketiga yaitu mengenai metode analisis kinerja barang dagangan. Kenapa sih di dalam menganalisis kinerja barang dagangan kita maupun retail memerlukan sebuah metode? Hal itu karena retail seringkali dihadapkan pada suatu kesulitan di mana dalam pemilihan barang dagangan mereka bingung produk apa sih yang cocok dipajang di dalam tokonya. Hal ini terjadi karena begitu banyak jenis produk, merek, dan kemasan yang ditawarkan oleh pemasok ataupun vendor, khususnya untuk peritel dengan skala menengah dan kecil. Seringkali mereka juga dihadapkan pula pada kurangnya kemampuan untuk melakukan tawar-menawar dengan pemasok ataupun vendor, sehingga tidak mampu menetapkan sebuah pilihan yang tepat untuk produk-produk atau barang dagangan yang harus disiapkan di dalam tokonya. Oleh karena itu, analisis kinerja barang dagangan ini penting dilakukan dan seharusnya dilakukan secara periodik untuk menetapkan barang dagangan mana sih yang layak dipertahankan untuk dijual dan barang mana yang seharusnya itu dikeluarkan dari rak pajang sebuah retail. Nah, untuk metode analisis kinerja barang dagangan itu sendiri ada 4 ya, yaitu yang pertama mengenai analisis ABC, yang kedua mengenai analisis Seltro, yang ketiga yaitu mengenai analisis multi atribut, dan yang keempat yaitu adalah menganalisis kuadran. Oke, untuk metode yang pertama yaitu mengenai analisis ABC. Apa sih analisis ABC itu? Jadi, analisis ABC adalah analisis kinerja barang dagangan dengan cara mengurutkan peringkat barang dagangan dengan beberapa ukuran untuk menentukan barang mana yang kadangkala diperbolehkan habis atau out of stock dan barang mana yang harus dihapus dari stok, yaitu deleting stock. Analisis ini dapat dilakukan pada segala tingkat klasifikasi barang dagangan, mulai dari unit atau SKU hingga departemen. Nah, analisis ABC ini menggunakan prinsip Pareto, yaitu prinsip 80-20 yang umum digunakan. Jadi, di mana kira-kira 80% penjualan atau keuntungan peritel itu berasal dari 20% produk dari peritel tersebut. Nah, hal ini berarti peritel harus berkonsentrasi pada produk-produk yang akan memberikan keuntungan yang lebih besar, yang besarnya itu adalah 20%. Jadi itu tadi mengenai analisis ABC. Kemudian, di dalam analisis ABC itu juga terdapat langkah-langkah yang dapat dilakukan, yaitu ada 2 langkah, yaitu langkah pertama yaitu dengan cara mengurutkan peringkat unit atau SKU dengan menggunakan satu kriteria atau lebih. Kemudian langkah yang kedua yaitu menentukan bagaimana barang dengan tingkat keuntungan yang berbeda harus diperlakukan dengan berbeda pula. Nah, untuk langkah yang pertama, ukuran kinerja yang paling penting untuk analisis ini adalah margin kontribusi. Bisa juga berdasarkan kriteria margin kontribusinya. Nah, biasanya banyak peritel yang melakukan evaluasi kinerja ini berdasarkan margin kontribusinya dengan rumusan sebagai berikut. Margin kontribusi itu didapatkan dari penjualan bersih dikurangi biaya barang yang terjual dikurangi variabel pengeluaran lainnya. Nah, pengertian dari variabel pengeluaran lainnya itu misalnya adalah komisi penjualan. Nah, ukuran lain yang digunakan dalam analisis ABC adalah antara lain yaitu ada jumlah uang yang dihasilkan dari penjualan dalam satuan, kemudian margin kotor, dan GMROI. Nah, GMROI itu apa? Gross Margin Return on Inventory Investment. Nah, beberapa peritel itu ada pula yang menggunakan margin penjualan atau margin kotor per meter persegi ruang pajang juga yang dapat digunakan. Jadi itu tadi. Kemudian yang langkah kedua itu ya,
Kan walaupun analisis ini disebut ABC, tapi kan terdapat pula barang kelompok tertentu yang merupakan sisa dari 20% unit SKU. Nah, di mana unit tersebut tuh tidak terjual satupun selama musim lalu dan menjadi kadaluarsa. Maka retail harus mengambil keputusan setelah mendapatkan hasil dari analisis ABC ini. Apakah akan tetap mempertahankan unit barang yang direkomendasikan sebagai barang slow moving, atau bahkan unit tidak terjual satupun selama satu periode evaluasi. Jadi itu tadi langkah yang dapat diperhatikan. Kemudian metode yang kedua yaitu mengenai analisis sell drop akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Mbak Arista. Silahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis sell drop. Analisis sell drop merupakan analisis kinerja barang dagangan dengan menggunakan perbandingan antara penjualan aktual dan yang direncanakan untuk menentukan apakah markdown awal itu dibutuhkan atau apakah lebih banyak barang disiapkan untuk memenuhi permintaan. Pengambilan keputusan tersebut tergantung pada pengalaman terhadap pengelolaan masing-masing barang dagangan di masa lampau. Seperti misalnya, jika penjualan aktual lebih besar dari apa yang telah direncanakan, maka retail harus melakukan pemesanan ulang. Pemesanan ulang ini akan menyebabkan membengkaknya biaya pemesanan karena melakukan pemesanan yang rutin. Sebaliknya, jika penjualan aktual lebih kecil daripada apa yang telah direncanakan, maka akan membengkak pada biaya out of the stock, karena kelebihan persediaan itu akan menyebabkan tingginya risiko kerusakan dan kehilangan barang karena dibutuhkan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang dagangan. Maka dari itu, untuk mengatasi masalah tersebut, karena sekarang teknologi dan informasi itu sudah handal, jadi untuk mengimplementasikan analisis sell drop ini, retail dapat menggunakan informasi yang handal dan bagus, karena retail dapat memiliki data histori yang cukup valid dan sahih untuk memprediksi dan mengambil keputusan. Untuk penjelasan selanjutnya, saya kembalikan ke Mbak Aulia. Oke, untuk metode yang ketiga yaitu adalah metode multi atribut. Nah, metode multi atribut ini adalah metode untuk menganalisis kinerja barang dagangan. Tetapi di dalam metode ini melibatkan pembeli di dalam retail untuk menjadi penilainya di dalam analisis multi atribut. Nah, penilaian dari pembeli ini akan dikombinasikan dengan analisis dari manajemen retail, yaitu baik dari manajer kategori dan manajer barang dagangan dalam menetapkan sebuah rencana barang dagangan pada periode berikutnya. Nah, metode multi atribut ini digunakan untuk mengevaluasi penjualan barang dagangan dengan menggunakan nilai rata-rata berbobot. Nilai ini itu didasarkan pada tingkat pentingnya berbagai macam kebijakan penjual dan kinerja penjual. Kemudian, di dalam metode multi atribut, pembeli itu dapat mengevaluasi penjual dengan menggunakan 5 langkah. Nah, 5 langkah tersebut apa saja sih? Nah, yang pertama, membuat daftar kebijakan untuk dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Nah, dalam pembuatan daftar ini tidak boleh terlalu panjang dan tidak boleh terlalu pendek. Mengapa? Karena daftar yang terlalu pendek akan mengabaikan beberapa kebijakan yang relevan, dan daftar yang terlalu panjang akan susah digunakan karena terlalu banyak pertimbangan. Jadi dalam membuat daftar itu juga perlu diperhatikan, sehingga perhatiannya itu tidak hanya terfokus pada kebijakan satu penjual saja. Kemudian yang kedua yaitu adalah bobot kepentingan setiap kebijakan harus ditentukan oleh pembeli atau perencana beserta manajer barang dagangan. Nah, di sini itu digunakan skala 1 hingga 10, di mana 1 berarti tidak penting dan 10 berarti sangat penting. Nah, pastikan semua kebijakan ini tidak menerima nilai tinggi atau rendah semua, atau menjadi
atau terjadi variasi penilaian. Nah, yang ketiga yaitu adalah buatlah pula penilaian tentang pengaruh merek individual di tiap kebijakan. Prosedur ini juga harus merupakan keputusan gabungan antara manajer kategori dan manajer barang dagangan. Kemudian yang keempat, setelah membuat daftar, kemudian menentukan bobotnya, kemudian sudah memberikan penilaian, kemudian yang keempat adalah kalikan kepentingan tiap kebijakan dengan pengaruh tiap merek atau pabriknya. Kemudian yang kelima, setelah dikalikan, nah jumlahkan hasil kali tiap barang itu untuk semua kebijakan untuk menentukan peringkat dari keseluruhan penjual. Jadi itu tadi ada 5 langkah yang harus diperhatikan dalam metode multi atribut. Kemudian selanjutnya yaitu adalah contoh langkah-langkah analisis multi atribut. Jadi berikut ini tuh adalah contoh langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis multi atribut. Nah, yang pertama-tama yaitu adalah membuat daftar kebijakan untuk dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Seperti yang dicontohkan di sini dari nomor 1 sampai 6 dan daftar kebijakannya itu yang dapat diperhitungkan yaitu mengenai reputasi pemasok atau vendor, layanannya, ketepatan pengiriman, kualitas barang dagangan, peluang markup, dan kerjasama promosi. Jadi ini contoh daftar kebijakan di dalam retail ya. Kemudian di situ ada markup ya. Markup itu apa sih? Nah, markup ini adalah sebuah peningkatan harga atau jumlah rupiah yang telah ditambahkan pada biaya dari sebuah produk untuk memproduksi harga jual. Jadi itu tadi langkah yang pertama, kita di list dulu kebijakan yang akan dinilai ya. Setelah membuat daftar kebijakan, kemudian langkah yang kedua adalah bobot kepentingan tiap kebijakan harus ditentukan oleh pembeli atau perencana beserta manajer barang dagangan. Seperti yang dicontohkan ini, nomor 1 sampai 6 sudah dibuat daftar kebijakannya apa saja, kemudian menentukan bobot kepentingannya. Nah, apabila bobot kepentingannya itu 1 berarti tidak penting, 10 berarti sangat penting. Kemudian di sini reputasi pemasok atau vendor ini dapat bobot kepentingan 10, berarti dianggap reputasi pemasok ini punya peran yang sangat penting di dalam retail. Kemudian layanan dapat bobot 7, ketepatan pengiriman dapat bobot 9, kualitas barang dagangan dapat bobot 8, peluang markup dapat bobot 6, dan kerjasama promosi dapat bobot 5. Jadi itu tadi setelah kita menentukan daftar kebijakannya apa saja, menentukan bobot kepentingannya. Langkah selanjutnya yaitu yang nomor 3 adalah buat penilaian tentang pengaruh merek individual di tiap kebijakan. Misalkan untuk merek individual A ditetapkan penilaian sebagai berikut, yaitu untuk reputasi pemasok atau vendor diberi penilaian 5, untuk layanan diberi nilai 4, untuk ketepatan pengiriman diberi nilai 5, kemudian kualitas barang dagangan diberi nilai 3, peluang markup dinilai yaitu 6, kemudian kerjasama promosi dinilai 5. Jadi setelah dibuat daftar kebijakannya, ditentukan bobotnya, juga diberikan penilaian. Lalu untuk langkah yang keempat adalah kalikan kepentingan tiap kebijakan dengan pengaruh tiap merek atau pabriknya. Nah, untuk contoh di bawah ini adalah evaluasi terhadap khusus merek A saja. Dikalikan hasil perkaliannya itu berasal dari bobot kepentingan dikalikan dengan penilaian, yaitu nomor 1 reputasi pemasok atau vendor, berarti 10 dikali 5 hasil perkaliannya 50. Yang kedua layanan 7 dikali 4 28. Kemudian yang ketiga ketepatan pengiriman 9 dikali 5 45. Yang keempat kualitas barang dagangan 8 dikali 3 24. Peluang markup yaitu adalah bobot kepentingannya 6, penilaiannya yaitu adalah 6. Jadi peluang markup itu hasil perkaliannya 6 kali 6 36. Kemudian untuk yang keenam yaitu adalah kerjasama promosi dengan bobot kepentingan 5, penilaiannya 5, jadi hasil perkaliannya adalah 25. Jadi keseluruhan evaluasinya adalah 208 dari hasil perkalian tadi.
Kemudian untuk langkah nomor 5 yaitu adalah jumlahkan hasil kali tiap barang untuk semua kebijakan. Hal ini digunakan dalam menentukan peringkat kepentingan. Jadi setelah bobot kepentingan dan penilaian dikalikan, diperoleh hasil perkalian. Nah, hasil perkaliannya itu kan diperoleh untuk masing-masing daftar kebijakannya. Nah, itu dijumlahkan dan dapat diperoleh keseluruhan evaluasinya. Untuk keseluruhan evaluasi dari merek A itu sendiri adalah 208, untuk merek B 368 dan merek C 235. Nah, analisis ini diulang dan dilakukan untuk semua merek yang akan dievaluasi. Nah, berdasarkan analisis dengan menggunakan metode multi atribut, maka merek B merupakan merek yang direkomendasikan untuk dipilih karena memiliki nilai yang tertinggi. Jadi karena merek B dapat keseluruhan evaluasi 368 dan tertinggi, maka lebih baik memilih merek yang B. Ketiga metode analisis ini sebenarnya baik itu ABC, kemudian Seltraud, kemudian ada multi atribut, sebenarnya dilakukan oleh peritel dengan berbagai asumsi yang mendasarinya. Tetapi setidaknya metode-metode analisis tersebut dapat membantu peritel dalam membuat perencanaan barang dagangan yang lebih baik pada periode penjualan berikutnya. Di samping ketiga metode seperti yang dijelaskan tadi, juga terdapat satu metode yang lebih detail lagi menganalisis mengenai tiap-tiap merek dari barang dagangan. Metode tersebut disebut dengan metode analisis kuadran. Nah, untuk analisis kuadran itu sendiri akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu untuk Mbak Harista Yesi. Saya persilahkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis kuadran. Analisis kuadran merupakan suatu metode analisis yang dapat membantu seorang peritel membuat strategi dalam menyiapkan kombinasi merek-merek barang dagangan yang dapat memaksimalkan keuntungan. Jadi analisis kuadran ini berfungsi sekali bagi peritel karena mereka dapat membuat keputusan dalam menetapkan merek-merek yang perlu disiapkan dalam toko untuk setiap unit produknya. Dalam analisis ini, peritel itu harus mempertimbangkan penjualan produk dan profit margin yang dapat diperolehnya. Kemudian dalam analisis kuadran ini dibagi menjadi 4, yaitu kuadran winner, kuadran traffic, kuadran sleeper, dan kuadran loser. Yang pertama itu kuadran winner. Kuadran winner itu adalah kuadran yang menunjukkan suatu merek-merek barang dagangan yang tingkat penjualannya tinggi diikuti dengan gross profit marginnya yang juga tinggi. Kategori barang dagangan yang termasuk kuadran winner itu adalah fast moving product. Kemudian yang kedua ada kuadran traffic. Kuadran traffic ini menunjukkan merek-merek barang dagangan yang tingkat penjualannya tinggi tetapi kontribusi gross profit marginnya itu rendah. Kemudian yang ketiga itu ada kuadran sleeper. Kuadran sleeper ini menunjukkan merek-merek suatu barang dagangan yang tingkat penjualan rendah namun kontribusi gross profit marginnya itu tinggi. Biasanya ini tuh termasuk barang-barang yang slow moving product. Kemudian yang terakhir ada kuadran loser. Kuadran loser ini menunjukkan bahwa suatu merek-merek barang dagangan yang tingkat penjualan dan kontribusi gross profit marginnya itu rendah. Dalam kategori ini adalah slow moving product. Kemudian kita lanjutkan ke contoh kasus kuadran. Di sini diketahui bahwa convenience store itu menjual berbagai kebutuhan. Salah satunya minuman ringan bersoda kemasan 1 liter dengan merek Sprite, Fanta, Coca-Cola, FN, dan Mirinda. Untuk penjualan per kemasan per minggu dari Sprite sendiri itu ada 5. Untuk Fanta ada 50, Coca-Cola ada
5 juga, FN ada 60 dan Mirinda ada 10. Kemudian juga diketahui gross profit dari merek-merek tersebut, yaitu untuk Sprite diketahui untuk gross profit per kemasan per minggunya itu 1%, Fanta min 1%, Coca-Cola 8%, FN min 25%, dan Mirinda 5%. Kemudian yang ditanyakan itu adalah lakukanlah analisis kuadran dari merek-merek tersebut. Untuk melakukan analisis kuadran itu ada 7 tahapan ya. Yang pertama itu menetapkan persentase penjualan per kemasan per minggu. Tadi dari barang dagangan minuman ringan tadi sudah diketahui penjualan per kemasan per minggu. Untuk mencari persentase penjualan per minggunya itu dapat dicari dengan penjualan per kemasan per minggu dibagi dengan total penjualan per kemasan per minggu. Jadi seperti Sprite itu penjualan per kemasan per minggunya 5. Jadi untuk mencari persentase penjualan per minggunya itu 5 dari Sprite tadi dibagi dengan totalnya itu 130. Jadi 5 dibagi 130 hasilnya berapa? Dikalikan dengan 100%. Hasilnya itu ada 3,85%. Kemudian untuk Fanta itu hasilnya 38,5%, Coca-Cola 3,85%, FN 46,15%, Mirinda 7,7%, dan kita total menjadi 100%. Selanjutnya, langkah yang kedua itu menetapkan titik absis atau sumbu X. Untuk menetapkan titik absis ini dengan cara mengalihkan persentase penjualan per minggu dengan gross profit marginnya. Di sini untuk Sprite persentase penjualan per minggunya itu 3,85% dikali dengan 1% menghasilkan titik absis yaitu 0,0385%. Begitupun seterusnya dari Fanta menjadi min 0,385%, Coca-Cola 0,308%, FN min 11,54%, Mirinda 0,385%, di total menjadi min 11,1935%. Selanjutnya kita masuk ke langkah yang ketiga yaitu menetapkan nilai ordinat atau sumbu Y. Untuk rumusnya itu adalah total penjualan per kemasan per minggu dibagi dengan jumlah merek. Untuk total penjualan per kemasan per minggu adalah 130 dibagi dengan jumlah mereknya yaitu 5. 130 dibagi 5 sama dengan 65. Kemudian langkah yang keempat menetapkan titik koordinat atau titik tengah kuadran yaitu absis, koordinat. Diketahui bahwa titik absisnya itu min 11,1935. Kemudian untuk titik koordinatnya itu 26. Jadi absis, koordinat. Jadi min 11,1935,26 itu adalah titik koordinat atau titik tengah kuadran. Kemudian langkah yang kelima adalah menetapkan titik koordinat masing-masing merek. Untuk menetapkan titik koordinat masing-masing merek itu untuk absisnya itu berdasarkan persentase margin kotor, sedangkan ordinat berdasarkan jumlah penjualan per kemasan per minggu. Jadi merek Sprite itu titik koordinatnya itu 1%,5. 1% itu adalah margin kotornya, kemudian 5 itu adalah jumlah penjualan per kemasan per minggu, dan seterusnya. Fanta min 1%,50, Coca-Cola 8%,5, FN min 25%,60, dan Mirinda adalah 5%,10. Kemudian langkah yang keenam yaitu menetapkan kategori tiap-tiap merek. Teman-teman bisa buka halaman 431 untuk melihat gambar dari analisis kuadran untuk lebih jelasnya lagi. Di sini kita tahu bahwa merek Sprite itu titik koordinatnya 1%,5 dibandingkan dari titik tengah kuadran tadi min 11,1935,26, di mana
untuk gross profit marginnya itu tuh tinggi ya, karena lebih besar dari min 11, tadi. Tapi untuk penjualannya itu rendah karena lebih kecil dari 26 tadi. Jadinya dia masuk ke sleeper yang gross profitnya cukup tinggi tetapi penjualannya rendah. Kemudian untuk merek Fanta dengan titik koordinat min 1%,50 masuk ke winner karena untuk gross profitnya itu tinggi juga, min 1% jika dibandingkan dengan min 11 tadi. Kemudian 50-nya itu lebih dari 26, jadinya itu masuk ke winner. Kemudian untuk Coca-Cola dengan titik koordinat 8%,5 itu masuk ke kategori sleeper karena dia itu untuk gross profitnya tinggi yaitu 8%, tetapi tidak dibarengi dengan penjualannya itu rendah 5, masuk ke sleeper. Kemudian untuk FN itu untuk titik koordinatnya itu adalah min 25%,60 masuk ke kategori traffic karena gross profitnya itu rendah dibandingkan dengan titik tengah tadi min 11,1935, itu min 25%, dan namun penjualannya itu tuh tinggi, jadinya dia masuk ke traffic. Kemudian untuk Mirinda itu dengan titik koordinat 5%,10 dia masuk ke sleeper karena untuk gross profit marginnya itu tuh bagus, dia 5% dibandingkan dengan min 11 tadi. Kemudian untuk penjualannya itu 10, rendah karena tidak lebih dari 26, jadinya dia masuk ke sleeper. Kemudian langkah yang terakhir atau langkah yang ketujuh yaitu melakukan analisis dan menetapkan strategi untuk masing-masing merek. Kita ketahui bahwa untuk kategori merek yang termasuk fast moving produk yaitu Fanta dan FN. Jadi toko ini bisa menambah jumlah merek Fanta dan FN untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. Kemudian untuk kategori barang yang slow moving product yaitu ada Sprite, Coca-Cola, dan Mirinda. Jadi retail ini bisa mengurangi jumlah persediaannya untuk menghindari terjadinya biaya out of the stock. Cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.